Nah, berikut adalah contoh penyusunan metode ilmiah. Di sini Bu Ina contohkan secara sederhana saja ya. Nah, yang pertama kita harus memilih masalah dulu. Jadi contohnya, misalkan kita menemukan suatu masalah bahwa tanaman yang tumbuh subur ketika disiram 2 kali sehari dibandingkan dengan tanaman yang hanya disiram 1 minggu sekali oleh pemiliknya. Itu masalahnya. Yang kedua, langkahnya adalah kita harus mampu merumuskan masalah. Nah, jadi perumusan masalah itu bisa kita ambil ketika kita itu menemukan masalah. Nah, jadi rumusan masalahnya apa? Nah, rumusan masalahnya, mengapa tanaman yang disiram secara teratur lebih subur daripada tanaman yang tidak pernah disiram. Jadi kita mengacunya pada masalah yang kita ambil. Untuk perumusan masalah sudah saya jelaskan ya tadi, kita harus memakai kata tanya ya, bisa mengapa, bisa kenapa, bisa bagaimana dan sebagainya, bisa apa juga bisa. Nah, kalau kita sudah merumuskan masalah, langkah yang ketiga adalah pengumpulan keterangan. Nah, untuk pengumpulan keterangan itu bisa diperoleh dari studi literatur. Nah, jadi studi literatur itu bisa kita cari dari internet, bisa kita cari dari majalah, dari koran maupun dari buku atau sumber-sumber yang lain. Nah, contohnya ya nanti kalau masalahnya seperti itu berarti pengumpulan keterangannya bagaimana? Berarti nanti mencari teori, konsep dan hasil penelitian tentang apa? Tentang pola penyiraman pada tanaman. Yang keempat adalah penyusunan hipotesis. Hipotesis adalah apa tadi? Hipotesis adalah jawaban sementara, jadi dugaan awal. Untuk penyusunan hipotesis, berarti kalau masalahnya seperti itu, berarti hipotesisnya air itu mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Yang kelima adalah pengujian hipotesis. Untuk uji hipotesis kita harus menentukan 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas, yang kedua adalah kontrol, dan yang ketiga adalah terikat. Nah, kita kan tadi sudah tahu masalahnya, berarti kita bisa menentukan variabel bebasnya. Jadi variabel bebas kan tadi variabel yang sengaja dibuat tidak sama. Nah, yang dibuat tidak sama apa? Berarti pola penyiraman kan? Nah, ada yang tanaman itu disiram 2 kali sehari dia tumbuh subur, ada tanaman yang hanya disiram 1 minggu sekali dia itu layu. Berarti di situ kan ada perbedaan toh, berarti sengaja dibuat tidak sama, berarti dia termasuk variabel bebas. Variabel bebasnya adalah pola penyiraman. Yang kedua adalah variabel kontrol. Variabel kontrolnya jenis air dan jenis tumbuhan. Nah, variabel kontrol kan yang dibuat sama. Nah, yang sama apa? Jenis airnya kan sama. Pakai air keran misalkan. Jenis tumbuhannya kan sama. Misalkan kalian pakai tumbuhannya adalah tumbuhan cabai atau tumbuhan yang lain. Pokoknya keduanya sama. Yang ketiga adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Nah, variabel terikat itu hasilnya. Jadi dari variabel bebas nanti akan muncul variabel terikat. Nah, variabel terikatnya kan pertumbuhan tanaman, jadi tinggi tanamannya, terus kemudian jumlah daunnya, terus kesuburan dari tanamannya, hasilnya. Selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, kan tadi ada 2 jenis data kualitatif sama data kuantitatif. Karena kita menghitung tinggi pertumbuhan tanamannya, berarti dia termasuk data kuantitatif karena pakai angka. Misalkan untuk hari ketiga, pengukuran hari ketiga tanaman di pot A, misalkan untuk yang tanaman di pot A ini tadi dia disiram 2 kali sehari. 2 kali sehari. Sedangkan untuk yang tanaman di pot B itu 1 minggu sekali.
Nah, berarti diperoleh hasil. Nanti silakan diukur pakai penggaris, berarti di hari ketiganya dia tingginya seberapa, hari ke-6 tingginya seberapa sampai hari ke-12 dan seterusnya. Di pot B yang dia disiram 1 minggu sekali juga diamati hari ketiga bagaimana kondisinya, hari ke-6 bagaimana tingginya, hari ke-9 sampai hari ke-12 dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu pengolahan data, lanjut ke pengambilan kesimpulan. Nah, kesimpulan kan tadi sudah Bu Ina jelaskan dia mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan. Berarti hasilnya apa? Apakah kira-kira air itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman atau tidak? Nah, jelas kita lihat dari data yang ada. Nah, misalkan di sini ada perbedaan bahwa di tanaman di pot A itu tingginya bagus-bagus, misalkan dari 4 cm ke 6 cm sampai ke 12 dia naik terus. Sedangkan di tanaman pot B misalkan tingginya tetap terus, berarti kan ada pengaruh. Jadi air itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, itu langkah-langkah atau contoh-contoh penyusunan metode ilmiah. Jadi mulai dari langkah 1 sampai ke 7 itu harus tuntas. Terima kasih.